3, 2, 1. Assalamualaikum. Hai sahabat hebatku di kota dan provinsi manapun kalian berdomisili hari ini, dan di jam berapapun, pagi, siang, sore, malam kalian mengakses dan menemukan video ini. Welcome back pejuang investasi masa depan. How are you today? Apa kabar kalian hari ini? Apakah kamu lagi rebahan, atau sedang di kantor, atau lagi di jalan, atau lagi ngeteh cantik sambil stalking ya, statusnya mantan? Ketahuan deh. Anyway, apapun kondisinya, trust me, aku di sini selalu seneng banget bisa nemenin kalian semua di channel motivasi hidup positif ini, yang insya Allah setiap kata-katanya bukan cuma nonsen gak masuk akal, tapi bener-bener powerful, penuh insight, dan hopefully bikin mindset kalian semakin sehat. By the way, sebelum kita bahas topik, apa sih topiknya kali ini, Min? Gaji pas-pasan tapi kaya. Nah, ini deh cara diam-diamnya. Aku mau ajak kalian pause sejenak. Yuk sama-sama kita ucapin rasa syukur, terima kasih setulus hati buat tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sang pemilik alam semesta raya ini, yang karena apa? Karena dia masih kasih kita izin untuk bernafas, masih kasih kita rezeki, kasih kita waktu berharga buat bisa bertemu kembali, belajar bareng-bareng untuk upgrade diri, dan yes, hopefully makin menjadi manusia yang bermanfaat buat manusia yang lainnya. Kita juga pastinya bilang terima kasih untuk hari kemarin yang sudah kita lewati, meskipun ya mungkin terkadang banyak hal-hal yang tidak terduga yang bikin kita kadang bilang kok gak masuk akal banget sih cerita hidup aku hari ini. Ya it's okay, but guess what, kita masih bisa kan berdiri dan kuat hingga di hari ini, yes kan? Masih juga kita strong di hari ini, dan tidak lupa juga kita ucapin terima kasih untuk hari ini yang sedang kita jalani bareng-bareng, karena setiap detiknya itu adalah great moment buat kita buktiin bahwa kita itu bisa kok hidup jauh lebih baik setiap harinya. Dan finally kita ucapin juga terima kasih buat hari esok yang meskipun belum datang, tapi kita udah siap untuk menyambutnya dengan penuh semangat. Hopefully semakin sehat, semakin kaya, semakin diberi kemudahan, makin damai dan bahagia. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut, yuk kita absen dulu yuk. Ya, komentar ya di bawah ini, kalian ini dari mana aja sih? Siapa tahu loh tiba-tiba kalian nemu teman-teman seperjuangan satu kota, atau malah mantan yang pura-pura lost contact tapi ya suka nonton video motivasi kita juga. Nonsense banget kan? Cus ya, tulis di kolom komentar, halo aku dari kota bla 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 ya, dan aku siap banget bangun passive incomeku secara konsisten, gak pakai nonsense and gak pakai drama. Aku siap, Min. Yes, I like it. Aku suka orang-orang yang penuh dengan semangat positif. Oke teman-teman, yuk sebelum kita lanjut, seperti biasa kita bacain requestan yang masuk ke redaksi Cawan Kosong. Nah, requestan kita kali ini yang datangnya dari Amrita di Bojong Honje, Cibuntu, Purwakarta. Wah, ini nama daerahnya aja udah bikin aku jadi penasaran ya. Oke, katanya begini, Min tolong dong bilangin cowokku yang lagi pundung sudah 2 minggu, perbanyak makan es batu ya. Walau masalah kita semakin panas, tapi hati tetap dingin.
Baru untuk cowoknya Amrita, pastikan gigi kamu nggak sensitif ya. Kalau gigi kamu sensitif disuruh makan es batu yang banyak, hasilnya pasti ya nyut-nyutan. Anyway guys, sambil kalian nonton, dengerin juga ini ya. Ini info penting. Kalian udah capek kerja keras, tapi penghasilan ya masih pas-pasan aja. Maybe yang kalian butuh bukan cuma kerja keras, tapi juga belanja cerdas. Kok belanja sih Min? Gimana sih Mimin itu orang sudah kerja keras, gajinya pas-pasan kok malah disuruh belanja sih? Mimin ngaco nih. Yes, check out produk-produk di online shopnya Cawan Kosong ya. Semuanya ada, mulai dari beauty care biar kalian itu makin glowing, gak pakai filter-filteran ya. Ada juga fashion kece buat ladies and boys biar makin stylish, as long as budgetnya masih tetap aman ya. Dengerin, budgetnya tetap aman, jangan dipaksain. Ada juga health care biar badan kalian tetap fit. Ada juga kosmetik, household, mulai gadget pun ada. Gadget macam-macam pun ada. Cek aja, scroll aja. Kalau cocok langsung check out ya. So please, kalau mau check outnya tunai, no utang, no drama, no nonsense ya. Linknya udah aku sematin, ada di deskripsi box bawah ini. Aku percaya belanja yang cerdas itu adalah salah satu investasi sehat buat diri sendiri. Asalkan bayarnya lunas, bukannya malah nambah-nambah utang. Oke? Nah teman-teman, sebelum kita lanjut ke topik utamanya, satu lagi kita bacain requestan yang agak semlemeu ya, datangnya dari Hesti di Bumi Mas, Batanghari, Lampung Timur. Min, titip salam dong Min buat AA yang katanya stay di Gresik. Ngakunya lajang, bilangnya akulah yang diperjuangkan di jalan yang benar. Nggak taunya ternyata anak istri sahnya diterlantarkan. Alamak. Seriously, ini nih gak waras sih, gila sih ya, gak waras, nonsense banget ya. Honestly ya Hesti, dia itu ya but sorry to say ya, pahlawan kesiangan kalau menurut aku. Buat si AA yang stay di Gresik, hai AA bro, whenever mau berjuang please lah, jangan jadi pahlawan di hati orang lain, tapi justru jadi penjahat di rumah tangga sendiri. Alah, itu mah doesn't make sense ya, modus sama cewek-cewek lajang padahal anak istrinya diterlantarkan. Nanti kalau Tuhan semesta alam marah, kamu itu nanti dikutuk jadi besek buat wadah nasi. Mau? Oke teman-teman, sekarang kita masuk ya ke topik utamanya. Gaji pas-pasan tapi kaya. Ini nih cara diem-diemnya. Nah, mungkin banyak yang bilang, halah ini mah nonsense, mana bisa Min, gaji pas-pasan kok tapi bisa kaya. But guess what? Bisa kok. Actually banyak banget orang di luar sana yang udah ngebuktiin mereka bukan lahir dari keluarga kaya dan gajinya itu pas-pasan. Hidupnya mungkin cuma ngekos di tempat kos-kosan yang sempit, tapi tiba-tiba di usia yang bahkan belum nyampe 30, mereka udah punya aset, punya passive income, punya tabungan, punya dana darurat, bahkan punya bisnis sendiri, owner bisnis. Why? Because they live smart. Cara hematnya bukan sekedar nyimpen receh di celengan ayam jago, bukan, tapi mind blowing banget. Mereka mau banget bedain, tahu banget caranya untuk ngebedain mana kebutuhan dan mana keinginan. Mereka keep tracking setiap pengeluaran. Mereka bikin prioritas, bikin target. Mereka nggak gengsi kok pakai barang-barang yang sederhana.
nggak gengsi bawa bekal ke kantor, nggak gengsi juga untuk jalan kaki daripada naik taksi kalau jaraknya dirasa dekat dan bisa ditempuh dengan jalan kaki. Mereka ngerti banget value of money, nggak asal foya-foya cuma demi pencitraan di feednya sosmed masing-masing. Sometimes kita ini terjebak mindset kaya itu harus dong punya gaji ratusan ataupun puluhan juta. Sorry to say ya, kalau mindsetnya masih kayak gitu, sampai ubanan atau sampai menjadi kakek nenek pun juga nggak akan bisa mulai nabung. Jadi cara diem-diemnya itu adalah potong pengeluaran yang nggak penting, potong pengeluaran yang nggak penting-penting amat, bangun multiple income stream meskipun recehan, as long as konsisten maka akan menjadi besar. Investasikan penghasilan yang pas-pasan itu ke aset yang terus berkembang, bukannya justru membeli barang-barang yang nilainya justru akan turun. Hidup di bawah penghasilan, bukan pas-pasan di atas standar gaya hidup. Jangan lupa bergaul sama orang yang pola pikirnya punya mindset yang sehat. Jauhkan diri dari utang-utang konsumtif, nonsense yang bikin hidup stuck di drama tagihan-tagihan sana sini. Kalau kalian bisa ngejalanin itu, honestly, sebelum usia 30, kalian udah kaya duluan. Meskipun orang-orang gak nyadar, mereka itu gak selalu dipamerin. Kekayaan itu gak harus selalu dipamerin. Tapi suddenly kalian punya pilihan yang lebih banyak, punya kebebasan yang lebih luas, dan hidup gak lagi dikejar-kejar oleh pembayaran. Dan hopefully tips ini bikin kalian makin sadar kaya itu doesn't make sense kalau cuma dipakai buat sekedar gaya-gayaan doang, tapi mind blowing banget kalau kalian investasikan buat kebebasan masa depan. So fight for it, ya, pejuang investasi masa depan. Whenever kalian mau memulai, so start right now. Mulailah dari sekarang juga. Guys, coba kita tarik nafas bareng-bareng, inhale and exhale. Jujur ya, berapa kali sih kalian bilang sama diri sendiri, duh gaji gue pas-pasan banget nih, mana bisa deh gue kaya, makan aja pas-pasan, mesti dibagi-bagi dengan kebutuhan yang lain. Nonsense lah kalau dibilang bisa punya aset, kalau duit bulanan cuma numpang lewat aja. But guess what? Yang bilang begitu itu bukan cuma kamu doang. Hampir semua orang pernah ada di fase itu, titik di mana uang itu cuma numpang parkir, numpang lewat, numpang lalu. Dompet cuma numpang lewat, saldo cuma ya numpang mampir, bahkan mungkin gak nyampe 2 hari, tapi tagihan datangnya stay setia. Ya, kayak ibaratnya mantan yang gak mau putus beneran. Ya, seperti itu. Nah, disinilah great moment kalian untuk buka mata lebar-lebar. Kaya itu bukan cuma soal angka gaji. Honestly, jujurly, banyak orang yang gajinya gede banget, tapi tetap nggak punya apa-apa. Karena apa? Karena gaya hidupnya nggak masuk akal, gaya hidupnya nonsense, dan penghasilannya naik, pengeluarannya juga ikut naik berganda-ganda. Sementara di luar sana ada orang yang gajinya bahkan cuma di bawah UMR, tapi bisa nyicil rumah, beli tanah, bangun usaha kecil-kecilan, pelan-pelan sampai tiba-tiba boom, mereka udah mapan. Doesn't make sense ya? Enggak juga. Yang enggak masuk akal itu orang-orang yang mau kaya tapi enggak mau ngatur cara finansialnya untuk cara hidupnya yang lebih sehat. Nih ya, kalau mau jujur, hemat itu bukannya pelit.
Hemat itu bukan hidup menyiksa diri, bukan nahan-nahan seperti apa-apa semua ditahan. Nggak seperti itu juga. Hemat itu adalah skill buat milih mana yang benar-benar bikin hidup kamu great, mana yang cuma bikin feed sosial media kamu menjadi keren, tapi alhasil saldo tabungan kamu nyungsep, nangis penuh drama. Ya, kadang kita bilang gue butuh healing, capek rasanya. Oke, healing itu penting, but sorry to say, kalau ujung-ujungnya ngutang demi cuma healing, itu mah bukan self reward, itu adalah self sabotage. Maybe kalian mikir, hidup itu cuma sekali, mending gue seneng-seneng. Iya bener, but guess what? Hidup juga butuh modal. Jadi menikmati boleh, tapi tetap sadar prioritas-prioritas utama. Oke? Ada satu tips yang mind blowing yang diam-diam bikin banyak orang kaya di usia muda. They always live below their means. Mereka selalu hidup di bawah penghasilan mereka. Whenever gajinya naik, gaya hidupnya nggak ikut-ikutan naik. Bajunya nggak harus yang branded, mobilnya nggak harus yang mewah keluaran terbaru, gadgetnya nggak harus gonta-ganti setiap bulan. Yang penting sisa gajinya punya arah. Kemana? Masuk tabungan, masuk investasi, membesarkan investasi, masuk ke aset-aset yang justru akan membuat dia pensiun di usia muda. Sometimes orang itu ngerasa minder kalau nggak ngikutin tren kekinian. Padahal orang yang paling kaya itu bukan yang kelihatan kaya. Orang yang paling kaya adalah dia yang bisa tidur dengan nyenyak tanpa takut tagihan-tagihan datang. Dia yang bisa bilang, oke, gue mau cuti sebulan gak kerja pun masih kok bisa hidup, gak takut ada cicilan-cicilan yang mesti dibayar. Nah, itu baru namanya kaya-kaya beneran, kaya yang original. Honestly, inilah cara diam-diam bikin kamu tajir sebelum mencapai usia 30. Anyway, satu hal lagi yang sering orang males praktekin. Pas-pasan bukan alasan buat stuck di satu sumber pendapatan. Doesn't matter kamu itu karyawan, atau kamu itu mahasiswa, atau kamu itu freelance, atau kamu emak-emak. Kamu bisa mulai bikin multiple stream of income. Jual barang pre-love pun jadi reseller pun bisa tanpa modal. Buka jasa bisa, bikin konten ataupun sebar link afiliasi. Buka warung kecil-kecilan yang modalnya nggak perlu puluhan juta, atau join bisnis online shop kayak yang aku share di sini. Semuanya ada di link deskripsi. Dan suddenly penghasilan receh ini kelihatannya mungkin cuma sepele, but sorry to say ya, recehan itulah yang diem-diem bisa jadi penopang kamu pas butuh darurat. Nah, passive income kecil hari ini, kalau kamu konsisten nih, someday bisa menjadi income gede yang bikin kamu gak panik kalau misalnya mungkin diberhentikan kerja, dipecat, ataupun bisnis lagi seret. Oke, seperti itu. Jadi pinter-pinter lah. So guys, honestly gak ada shortcut ya buat menjadi kaya. Doesn't make sense kalau mau kaya raya tapi nggak mau usaha. Tapi yang mind blowing itu adalah kebanyakan orang itu tahu teorinya tapi nggak mau ngepraktekinnya. Karena apa? Karena males. Karena apa? Karena gengsi. Karena apa? Karena takut dikatain pelit, takut dikatain cupu. But guess what? Orang-orang yang diem-diem nyisihin uang, orang-orang yang diem-diem nahan gaya hidup, orang-orang yang diem-diem invest properti, mereka ini yang akhirnya menikmati kebebasan di usia muda. Sementara yang hobinya flexing, hobinya pamer, hobinya foya-foya,
habisnya nonsense. Akhirnya apa? Kerja seumur hidup buat nutupin cicilan yang gak bakal kelar-kelar sampai pinggangnya capek, tapi cicilannya gak lunas-lunas. Jadi pejuang investasi masa depan, kapan kamu mau mulai? Ayo, kapan kamu mau mulai? Mulai gak harus nunggu gaji naik ya, mulai gak harus nunggu bisnis gede. Mulai aja dulu dengan apa yang kamu punyai hari ini. Kurangi jajan yang gak perlu, pindahkan ke tabungan ya, nabung emas, nabung reksadana, nabung atau belajar saham, mulai jualan di online shop as long as nggak pakai utang ya. Hopefully someday kalian bisa berdiri bangga dan kalian bilang, aku dulu gajinya pas-pasan tapi hari ini aku bebas finansial karena mindset dan gaya hidup yang aku jaga secara konsisten. Nah, itulah baru the best, karena great moment itu nggak datang tiba-tiba. Dia datang buat orang-orang yang nyiapin dirinya pelan-pelan, diam-diam, konsisten, dan penuh dengan kesabaran. So, kesimpulannya, poinnya, gaji pas-pasan itu bukanlah nasib. Oh nasib, memang nasibku punya gaji pas-pasan. Bukan ya, yang bikin orang gagal kaya itu adalah mindset yang salah. Gaya hidupnya gak masuk akal, gaya hidupnya aneh-aneh dan nonsense, dan kebiasaan yang gak konsisten. Karena honestly, orang yang kaya itu nggak selalu dia yang gajinya puluhan juta ataupun ratusan juta, tapi dia yang ngerti caranya ngatur setiap rupiah biar punya arah. Jadi healthy mindset dulu, mindset yang sehat dulu. Mau gaji 1 juta ataupun bahkan 100 juta, kalau mindsetnya bocor ya pasti habis, gak tersisa. Hidup di bawah penghasilan, gak usah gengsi kalau gak ngikutin gaya tren masa kini. Bangun sumber income lebih dari 1, as long as halal, konsisten, recehan, gak apa-apa, it's okay. Yang penting sumber income-nya lebih dari 1. Utang konsumtif itu adalah jebakan Batman. Doesn't matter, meskipun kecil utang itu, kalau nempel terus bikin hidup kamu jadi stuck. So, mulai sekarang juga, bukan nanti ya, karena great moment hanya milik mereka yang take action, bukan mereka yang cuma berandai-andai. Guess what? Orang yang diam-diam hemat hari ini, dialah yang akan bebas besok. Dan hopefully kamu termasuk pejuang pasif income masa depan yang gak gampang tergoda oleh flexing yang aneh-aneh, flexing yang nonsen demi mengejar sebuah pujian, demi mengejar sebuah gaya hidup di feed sosmednya kamu. Tapi kamu fokus bikin rekeningmu jadi gondut, jadi gemuk, asetmu jadi tumbuh, dan hidupmu bebas. Mind blowing ya? Yes, absolutely yes. Anyway, aku mau bilang ya, makasih banget, spesial banget nih buat kalian yang udah repot-repot nge-share link video ini ke grup-grup sebelah, ke komunitas-komunitas sebelah, bahkan menjadikan link video ini untuk status WA kalian. You guys, mind blowing banget. Tanpa kalian, channel ini gak akan bisa dikenal lebih luas, gak akan bisa berkembang secepat ini, dan gak bisa jadi tempat belajar bareng-bareng yang vibe-nya sehangat ini. Jadi big thank you for you guys, kalian para pejuang words of mouth yang super kece. Thank you ya. Anyway, semesta alam yang akan membalas semua kebaikan kalian. Kalian menanam energi positif, pastinya semesta akan membayarnya cash. Akhir kata, sahabat manisku, dimanapun kalian stay, aku mau ingetin satu hal. Hidup bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten. Terus bangun sumber pasif income kalian, meskipun receh, it's okay, nggak apa-apa. Terus belajar, terus mengupgrade skill kalian.
terus bikin rekeningmu punya arah. Doesn't matter orang mau bilang kamu itu belit, atau kamu itu jadul, atau kamu itu ketinggalan zaman, biarin, it's okay. Orang mau bilang apa, don't care. Karena kamu gak hidup buat impress orang lain, karena kamu gak hidup buat menyenangkan dan membahagiakan komentar-komentar orang lain. Kamu hidup buat kebahagiaan diri kamu sendiri, keluarga kamu, dan tentunya kepada Tuhannya kamu. Dan kalau nanti kalian tiba-tiba kamu lagi ngedown, lagi pengen nyerah, lagi bilang nonsense banget deh mimpi-mimpi ini, but guess what, di detik itulah kamu harus bilang ke diri sendiri, aku udah sejauh ini, masa sih aku harus berhenti sekarang? Karena as long as kamu mau bergerak, Tuhan semesta raya mengizinkan semua langkahmu makin dekat dengan kebebasan hidup yang kamu mau. Dan doa terbaikku, Tuhan semesta raya memudahkan segala usaha kalian, menjaga kalian tetap sehat lahir dan batin, menjauhkan dari orang-orang yang toksik, dan mendekatkan pada rezeki yang barokah, dan membuat kalian menjadi cahaya bagi sekitar kalian dan bermanfaat bagi manusia lain. Dan finally, mari kita sama-sama menjadi orang yang gak sekedar banyak uang, tapi bermanfaat, banyak manfaatnya kepada orang lain. Oke deh, pejuang pasif income masa depan, sorry to say ya, udah cukup panjang aku ngoceh-ngocehnya. Mohon maaf kalau dari tadi kuping kalian panas, hati kalian mind blowing, tapi mulut kalian diem-diem nelen ludah mikirin saldo. By the way, kalau ada salah kata-kata, nada yang kurang berkenan di hati kalian, aku mohon maaf, please forgive me banget. Aku ini cuma manusia biasa yang gak luput dari unsur-unsur khilaf, karena honestly, jujurly, aku juga lagi belajar bareng sama kalian, bareng-bareng di sini. Oh iya, mohon maaf banget nih ya, aku nggak bisa lama-lama juga di depan kamera hari ini, karena ya seperti biasanya aku mau OTW urgent ke Zurich International Airport, naik jet pribadi buat terbang ke Swiss. Dan hari ini ada eksklusif private meeting sama para pejuang pasif income se-Alpen. Plus aku itu mau visit temen lama yang kebetulan stay di desa Alpen Zermatt, sambil bernostalgia bareng, bahas keselarasan penduduk semesta raya. Ya nonsense ya, enggak lah. Ini adalah great moment aku sama sahabat lamaku di sana. Pokoknya guys, jangan lupa ya, like, comment, share, subscribe, bunyiin loncengnya biar kalian itu nggak ketinggalan video motivasi lain yang pastinya bikin mind blowing dari yang ini juga ya. Terima kasih udah nemenin sampai di detik ini. Stay humble, stay waras, stay consistent. So see you in the next great moment. Tuhan semesta raya memudahkan langkah kita semua. Aku pamit dulu ya, jangan lupa ya pejuang pasif income masa depan. Jaga hati kalian, jaga attitude kalian, jaga selalu apapun tingkah laku kalian, dan tetaplah menjadi orang baik meskipun orang tidak memperlakukan kamu baik. Oke, sekian dulu cerita aku hari ini, sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam. Don't forget to subscribe if you haven't yet, like and comment if you enjoy the content, and share it with your loved ones so we can keep learning together here.